وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Istana Kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Baiklah sahabat, tahukah Anda macam-macam orang yang cepat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Jika Anda tidak tahu, pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan macam-macam orang yang cepat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menurut hadis riwayat Bukhari Muslim. Namun sebelum video ini dilanjutkan, saya memohon kerendahan hatinya kepada kalian semua untuk dukung terus channel kecil ini supaya cepat berkembang, yaitu dengan cara menekan tombol like, komen, dan subscribe, serta jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan dari video terbaru kami. Jika video ini bermanfaat, silahkan Anda bagikan kepada teman kerabat Anda dan keluarga di rumah. Bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, saya doakan semoga Anda diberikan kesehatan, keberkahan umur, murah rezekinya, serta kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Baiklah sahabat, Rasulullah pernah bersabda, Allah mewahyukan kepada agar kalian saling merendah diri, dan supaya tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak seseorang pun berlalu alim pada yang lain. Berikut macam orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tawadu. Tawadu artinya rendah hati, yakni sikap dan perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hati, tidak sombong dan mudah tersinggung. Dalam hadis di atas, Allah mewahyukan berarti Allah memerintahkan agar hamba-hamba Allah itu saling merendahkan diri. Manfaat dari sikap saling merendahkan diri ini ada dua, yaitu agar tidak ada yang membanggakan diri pada orang lain. Kedua, agar tidak ada yang berlaku zalim pada orang lain. Yang kedua, bangga diri. Bangga diri dalam bahasa agama disebut ijabul mar'i li nafsi, yakni seseorang yang bangga terhadap dirinya sendiri. Dalam hadis yang lain, hal ini termasuk al-muhlikat atau sesuatu yang merusak. Maka dengan saling merendahkan diri, seorang hamba dapat dipastikan tidak terjebak pada perilaku demikian. Hal ini merupakan perintah Allah kepada semua hambanya, tanpa kecuali sebagaimana keterangan dalam hadis di atas. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan karunia-Nya kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Dengan demikian karunia Allah itu tidak diberikan secara sama rata bagi hamba. Tentu dalam hal ini dimaksud dikehendakinya adalah mereka yang sekaligus diberikan kompetensi dalam bidangnya, sehingga dengan kompetensinya itu ia diberikan kelebihan oleh Allah. Dan
Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rezeki itu. Sehingga kelebihan karunia itu tidak kemudian menjadikan bahwa ia sekaligus termasuk dimuliakan oleh Allah. Akan tetapi, justru hal itu merupakan amanah yang dipercayakan sebagai ujian. Jika dapat menunaikan dengan baik, maka ia akan selamat. Dan jika ia berkhianat, maka ia akan celaka. Diangkat derajatnya oleh Allah. Dengan demikian, tidak diperkenakan seorang hamba merasa bangga terhadap diri sendiri, karena hakikat kelebihan yang ada pada dirinya adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan sikap saling tawadhu, penyakit demikian dapat dinetralisi sedemikian rupa. Dan lebih dari itu, hal ini juga karena faktor keimanan yang benar yang menjadikan ia bersikap demikian. Dan juga bagi orang yang tawadhu karena berharap ridha Allah, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hakikatnya rezeki tidak berkurang jika disedekahkan. Pemaaf akan selalu dimuliakan dan orang yang tawadhu akan diangkat derajatnya. Tentu bagi mereka yang belum terjiwai keimanan dalam dirinya justru akan memiliki persepsi sebaliknya. Banyak sedekah, hartanya merasa berkurang dan terkuras. Memaafkan menjadikan jatuh harga dirinya sebelum membalas dendam dan bersikap tawadhu. Dianggapnya melemahkan dirinya, sehingga yang dijaga adalah sikap jaim atau jaga imej. Yang ketiga, harga diri seorang mukmin. Seorang mukmin harga dirinya telah diletakkan di bawah nilai kebenaran yang hakiki, sehingga tidak ada target duniawi dalam setiap sikapnya, kecuali hanya dalam rangka mencapai ridha Allah. Sehingga seorang mukmin tidak akan merasa lebih baik dan lebih mulia, atau merasa lebih-lebih lainnya dari orang lain. Hanya yang ia rasakan adalah kasih sayang Allah yang tercurah begitu deras kepadanya, sehingga ia selalu berusaha mensyukurinya, yakni menjaga intensitas ketaatan kepadanya, sembari terus memperhatikan dan memperhatikan akan kualitasnya. Maka seorang mukmin akan selalu memiliki bargaining position dalam kehidupannya yang hanya mengarah pada pengabdian kepada Allah, yang akan selalu menjadi idealisme dalam kehidupannya. Segala perilaku yang tidak sesuai idealismenya itu akan selalu diupayakan diubah demikian rupa. Dan itulah bagian dakwah yang diembannya sebagai hamba Allah. Tentu dalam menyampaikan kebenaran sebagaimana etika yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Para mufasir sepakat bahwa berdakwah dengan kelembutan merupakan etika yang harus dijaga. Nabi Musa alaihissalam saja ketika hendak berdakwah kepada Fir'aun yang sangat dalim, harus menyampaikan dengan perkataan yang lembut.
Bagaimana dengan kita yang jauh secara kualitas dari Nabi Musa dan yang didakwai tentu tidak sedalim Fir'aun? Maka dari itu, tentu kita menjaga kelembutan dalam berdakwah merupakan etika yang wajib dijaganya. Yang keempat, zalim. Kezaliman merupakan kegelapan, maka perilaku zalim pasti merugikan, tergantung kemana arah kezalimannya. Jika kepada diri sendiri, maka kerugiannya juga pada diri sendiri, dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, dengan sikap saling tawaddu, kaum mukmin akan saling dapat menyayangi antara satu dengan lainnya karena Allah. Tawaddu merupakan hiasan indah bagi setiap insan mukmin, sehingga ada saling menjaga kepercayaan antara satu dengan lainnya. Tentu tiada manusia yang sempurna, karena setiap hamba pasti diberikan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Maka dengan realitas itu bersinergi atau berjamaah merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan. Konsep bersinergi atau berjamaah dalam Islam bukan hanya semata dalam soal sholat fardu yang 5 waktu semata. Akan tetapi di semua lini kehidupan seharusnya kaum mukminin juga bersinergi, dan semua itu telah diatur secara sempurna dalam agama ini. Semoga kita dapat menjalankan sebagaimana hadis Nabi di atas, yaitu menjadi pribadi yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari video kali ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi